Dan ini adalah bukti nyata illegal logging masih ada di Indonesia. Meskipun sudah ada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang tentang Lingkungan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Tetapi dalam praktek di lapangan masih terjadi illegal logging. Menegaskan aparatur penegak hukum harus mensinergikan langkah untuk mencegah dan menindak kejahatan terkait kayu ilegal ini, termasuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan tempat kayu berasal. Adapun proses terhadap pencegahan pembalakan liar itu harus juga melibatkan aparat hukum. Tanpa mereka membantu, rasanya proses penegakan hukum juga akan sulit. Tapi apa yang terjadi kali ini di Kota Dumai? Dengan adanya dugaan pembiaran dari aparat penegak hukum, membuat para pelaku usaha kayu illegal logging semakin bebas beraktivitas untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Sementara itu, saat didatangi salah satu titik lokasi pengusaha tersebut yang terletak di Kelurahan Tanjung Penyebal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, pada Jumat siang 28 Oktober 2022, namun mereka, pemilik kayu, belum bisa dijumpai untuk memintai keterangan terkait kayu yang diduga miliknya. Dalam hal ini jelas beberapa pihak terkait dengan bebasnya kayu illegal logging beroperasi. Untuk itu, Saprizal yang saat ini berprofesi sebagai LSM KPK Tipikor, ia menduga bahwa adanya pembiaran dari aparat penegak hukum di pusat Kota Dumai terhadap para pelaku illegal logging yang seakan-akan kebal hukum. Sebab para pelaku usaha semakin bebas beraktivitas guna mendapatkan keuntungan pribadinya semata. Tahun Bapak terkait dengan keberadaan pengusaha kayu di Kelurahan Tanjung Penyebal di Kabupaten Kota Dumai. Yang Bapak ketahui dalam pengelolaan kayu itu bagaimana sih Pak? Apakah memang bahan-bahan baku yang digunakan berdasarkan bahan baku legal ya ataupun yang berbadan hukum, atau bagaimana pengetahuan Bapak? Semuanya yang dinamakan kayu, saya punya pengetahuan dengan pelanggaran undang-undang ya, itu adalah tidak benar. Semuanya itu kan kayu dirambah, dicuri, hutan kadang-kadang dihabiskan. Tahu saya yang dinamakan penyebal ini sudah luar biasa. Kayu masuk dari sana itu ada 3 kelompok, 3 kelompok. Termasuk dari Dumai, kelompok Dumai, penjara yang dari PT LUJ, satu lagi Diamond Timber. Mereka ini melakukan kegiatan sudah sekian tahun. Sepertinya mereka ini kebal hukum. Jadi dalam hal itu Bapak menyebutkan bahwa salah satu panglong maupun gudang kayu yang ditemukan di desa Kelurahan Tanjung Penyebal itu berbahan baku ilegal, seperti itu maksudnya? Iya, benar. Jadi kalau kayu itu semuanya ilegal, yang setahu saya mereka melakukan pekerjaannya ini tanda kutip oknum di sekitar ada mendapatkan satu-satu dikatakan pungli, ya. Nah, cuman selama ini kan sepertinya mereka ini kan kebal hukum. Ya kalau sudah zaman dari atas sana sudah bermasalah, ya ke bawah tentu bermasalah lagi. Nah, setahu saya ada hukum yang ada di Dumai ini. Yang jelas itu kayu tidak resmi, ilegal. Sementara itu, AKBP Nurhadi Ismanto SHSIK yang saat ini menjabat sebagai Kapolresta Kota Dumai menyebutkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan terhadap informasi ini. Namun, di dalam hal ini Kapolresta Kota Dumai juga menyebutkan adanya kebenaran informasi apakah pengusaha tersebut memiliki badan hukum atau tidak. Disebutkannya melalui WhatsApp-nya. Dari Kota Dumai, Handoko Metro Terkini melaporkan.